Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Jumpa lagi malam hari ini dengan sapaan firman Tuhan dengan judul Setia versus Pengkhianat. Bacaan kita malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keenam. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Timotius adalah seorang anak muda yang takut akan Tuhan. Ia sudah menanggapi panggilan Kristus untuk memberitakan Injil di usia muda. Ia juga merupakan seorang asisten yang istimewa bagi Paulus. Paulus bahkan menyebutkan Timotius sebagai anaknya yang terkasih. Bersama-sama dengan Titus, Timotius menjalankan tugas-tugas yang sangat sulit di gereja-gereja yang dibangun oleh Paulus. Timotius menghadapi kesukaran, hambatan, dan banyak tantangan dalam pelayanannya. Sehingga dalam surat yang kedua kepada Timotius, Paulus memberikan banyak nasihat dan dorongan agar Timotius tetap kuat dan setia di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Paulus berpesan agar Timotius jangan mudah menyerah. Dari ayat bacaan yang kita baca ini, Paulus mendorong dan memotivasi Timotius untuk tetap setia dengan mengajarkan makna kesetiaan melalui 3 profesi sekuler, yaitu prajurit, olahragawan, dan petani. Pertama, belajar setia dari pengabdian seorang prajurit. Dalam bacaan kita malam ini, ayat yang ketiga dan keempat berbunyi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Poin pertama dari kesetiaan seorang prajurit adalah sabar. Seorang prajurit yang baik akan selalu sabar dan taat menjalankan setiap tugas dan perintah yang diberikan oleh atasannya. Kadang tugas tersebut tidak masuk akal, namun seorang prajurit akan tetap menjalankannya tanpa berpikir risiko yang nanti akan dialaminya. Sebagai orang Kristen, kita juga kadang tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk menimpa kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah sabar dan setia. Sabar untuk menderita sebagai murid Kristus. Dalam hal ini, hamba yang setia adalah hamba yang sabar menanggung beban, masalah, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Poin kedua adalah fokus. Seorang prajurit yang sedang berjuang di medan perang tidak akan memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya nantinya. Dia hanya fokus pada peperangan yang ada di depannya. Fokus di sini berarti mengarahkan seluruh perhatian kita pada Tuhan dan pemeliharaannya. Tidak terpengaruh dengan kondisi dunia yang mungkin saat ini sedang bergejolak, seakan berusaha melemahkan iman kita. Kedua, belajar setia dari seorang olahragawan. Dalam ayat kelima berbunyi, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebuah kesetiaan membutuhkan ketaatan.
ketaatan dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, ketaatan dalam melakukan tugas dan panggilan yang sudah Tuhan percayakan pada kita, dan terus menjalankannya walaupun ada harga yang harus dibayar. Seperti ada sebuah quotes yang berbunyi, hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Ketiga, belajar kesetiaan dari seorang petani. Dalam ayat ke-6 berbunyi, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tidak ada petani yang cuma duduk bermalas-malasan tapi bisa menghasilkan panen besar. Jika ingin mendapatkan panen yang besar, mereka tentu harus bekerja keras, mulai dari menanam, mengurus, mengairi hingga memanen dan menjual hasil jeripaya mereka. Kesetiaan bukan berarti kita pasif, namun kesetiaan itu sendiri perlu kerja keras untuk mempertahankannya. Seperti analogi seorang petani, kesetiaan yang ditanam perlu dipupuk, diairi secara rutin, dijaga dari hama yang mengganggu, serta dibersihkan, sehingga kesetiaan itu dapat tumbuh dengan subur dan tentu saja sabar menunggu hingga waktu panen tiba. Lalu bagaimana dengan seorang pengkhianat? Dalam KBBI, pengkhianat diartikan sebagai orang yang tidak setia. Apa kriteria orang yang pantas dicap sebagai seorang pengkhianat? Kalau kita berpendapat bahwa orang yang tidak berkhianat pada Tuhan adalah orang yang setia ke gereja, setia melayani, setia kepada pasangan, setia kepada pekerjaan, maka sebenarnya hal itu tidak menjamin. Jadi jangan kita cepat berpuas diri dan menganggap diri kita tidak berkhianat pada Tuhan. Berkhianat adalah ketika kita mengetahui bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan, namun kita tidak melakukannya. Ketika kita tahu melakukan apa yang benar buat Tuhan, namun kita enggan melakukannya. Mari kita berefleksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang setia bagi Tuhan atau malah mengkhianati Tuhan? Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk menjadi pribadi yang setia sampai akhir.